Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardian Nurida, NIM K23 Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji ANAFA suatu jalan dengan 3 variabel, di mana perintahnya yaitu bangkitkan data minimal 30 pada masing-masing sel, lakukan ANAFA satu jalan dengan 3 variabel, lengkapi dengan uji prasyarat sebelum ANAFA dan uji pasca ANAFA, dan upayakan H0-nya ditolak. Untuk contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui bahwa apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar, kompetensi pengetahuan, ditinjau dari gaya belajar siswa, yang dikategorikan ke dalam 3 jenis, visual, auditorial, dan kinestetik, dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Berikut datanya. Untuk hasil belajar kompetensi pengetahuan visual, 90, 72, 75, dan seterusnya, auditorial 90, 80, 70, dan seterusnya, dan kinestetik 70, 80, 72, 85, dan seterusnya. Rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar dalam ketiga gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik, dan hipotesisnya adalah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar dalam ketiga gaya belajar. Analisis akan dibantu dengan menggunakan SPSS versi 25. Nah, kita masuk ke SPSS-nya. Sebelum kita memasukkan data yang tadi ke dalam data view, kita akan melakukan pengisian pada variabel view terlebih dahulu, yaitu dengan mengisikan gaya belajar dan hasil belajar. Sini kita yang pertama adalah mengisikan gaya belajar dulu. Kita misalkan dengan GB. Variabelnya adalah gaya belajar. Karena gaya belajar ini akan dikategorikan menjadi 3, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Di sini type-nya dibiarkan numerik dan value-nya kita ubah menjadi 1 visual, kita add, 2 auditorial, kita add, dan yang ketiga kinestetik. Add. Lalu kita OK. Ini desimalnya kita ubah menjadi 0 saja. Lalu measure-nya kita ubah menjadi nominal. Lalu untuk variabel yang kedua yaitu hasil belajar, kita misalkan HB. Hasil belajar kompetensi pengetahuan. Measure-nya kita ubah menjadi skala karena nanti yang kita isi adalah nilai hasil belajarnya. Kita ini nolkan juga. Nah, setelah variabel view terisi, kita bisa mengisikan pada data view, yaitu yang gaya belajar adalah diisikan visual, auditorial, dan kinestetik, dan hasil belajar diisikan dengan nilainya. Nah, seperti ini. 1 untuk visual, 2 untuk kinestetik, dan 2 untuk auditorial, dan 3 untuk kinestetik. Nah, setelah data sudah di-input semuanya, lalu kita bisa lakukan uji ANAFA-nya. Nah, sebelum kita melakukan uji ANAFA, kita lakukan terlebih dahulu uji prasyarat sebelum ANAFA, yaitu yang pertama uji normalitas data dan uji homogenitas data. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas data. Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi data. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita klik menu Analyze, lalu Deskriptif Statistik, kita explore, lalu kita masukkan dependent list-nya yaitu hasil belajar kompetensi pengetahuan dan faktor list-nya adalah gaya belajar. Lalu kita klik Plots, lalu kita centang pada Normality Plot with Test karena kita akan menguji normalitas data. Continue, lalu OK, nanti akan muncul output sebagai berikut. Yang kita gunakan untuk uji normalitas data adalah test of normality ini. Yang ini didapatkan bahwa
tes normality menggunakan Shapiro-Wilk karena data kita hanya sedikit, yaitu visual mendapatkan signifikansi 0,304, auditorial 0,074, dan kinestetik 0,419. Hipotesisnya, sampel berasal dari H0-nya, sampel berasal dari populasi terdistribusi secara normal, dan H1-nya adalah sampel tidak terdistribusi secara normal. H0 ditolak apabila signifikansi kurang dari 0,05 dan H0 diterima jika signifikansi lebih dari 0,5. Dapat dilihat dalam tes of normality ini, semua signifikasinya itu lebih dari 0,5 sehingga H0-nya diterima, atau dapat dikatakan bahwa ketiga data ini adalah terdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya kita melakukan uji prasyarat yang kedua, yaitu uji homogenitas data. Uji homogenitas data ini digunakan untuk mengetahui homogen atau tidaknya variansi populasi data. Nah, untuk menguji homogenitas data itu ketika kita menggunakan SPSS, kita bisa melakukannya sekaligus dengan uji ANOVA-nya, uji ANOVA satu jalannya, yaitu dengan cara click analyze, lalu compare means, one way ANOVA, lalu kita masukkan dependensinya seperti tadi, hasil belajar, dan faktornya adalah gaya belajar. Kita option, lalu kita klik descriptive, dan homogeneity of variance. Nah, kita klik homogeneity ini adalah uji homogenitasnya, dan deskriptifnya adalah kita uji ANOVA-nya. Kita continue, oke. Maka muncul one way ANOVA seperti berikut. Untuk tes homogeneity atau homogenitas, kita menggunakan tabel yang ini. Didapatkan bahwa based on mean, yang tabel paling atas sendiri ini 0,233, didapatkan bahwa homogenitasnya bersignifikansi 0,233, di mana sama seperti yang tadi, yaitu apabila lebih dari 0,05 berarti H0 diterima, dan H0-nya adalah variansi tiap kelompok adalah homogen. Nah, kita sudah melakukan kedua uji prasyarat dan menunjukkan bahwa datanya terdistribusi secara normal dan homogen. Oleh karena itu, prasyarat ANOVA dapat terpenuhi. Selanjutnya kita melakukan analisis ANOVA-nya. Nah, analisis ANOVA-nya sudah kita lakukan bersama dengan uji homogenitasnya tadi, dan muncul output seperti berikut. Yang ANOVA ini, hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar dalam ketiga gaya belajar. H1-nya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar dalam gaya belajar. H0 ditolak jika signifikansi kurang dari 0,05 dan H0 diterima jika signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan tabel ANOVA SPSS ini, signifikansi adalah 0,011, di mana kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak. Karena H0-nya ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar kompetensi pengetahuan dalam ketiga gaya belajar. Nah, karena hasil ANOVA H0-nya ditolak, maka dapat perbedaan rata-rata antar variabel. Maka dari itu diperlukan uji pasca ANOVA guna mengetahui secara detail variabel yang mana saja yang nilai rata-ratanya itu berbeda secara signifikan. Nah, caranya untuk mengetahuinya yaitu dengan klik analyze, compare means, one way ANOVA, post hoc, lalu kita centang pada 2K. Continue, oke. Muncul output sebagai berikut yang post hoc ini.
Antar variabel dapat dikatakan berbeda rata-ratanya secara signifikan apabila signifikansi kurang dari alfa atau 0,05. Nah, di sini signifikansinya antara visual dan auditorial adalah 0,022, visual kinestetik adalah 0,026, auditorial kinestetik adalah 0,998. Maka dapat disimpulkan bahwa visual auditorial alias 0,022 ini merupakan terdapat perbedaan yang signifikan. Begitu pula dengan visual kinestetik yang bersignifikansi 0,026. Hal tersebut dapat disebutkan bahwa juga terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan auditorial dan kinestetik itu signifikansinya 0,998 alias lebih besar daripada 0,05 sehingga antar variabel tidak berbeda secara signifikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari ketiga gaya belajar ini yang berbeda secara signifikan adalah gaya belajar visual. Jadi saya ulangi sekali lagi untuk dapat menguji ANAFA satu jalan, kita dapat menggunakan 3 langkah. Yang pertama, uji prasyarat ANAFA, yaitu uji normalitas data dan homogenitas data, lalu uji ANAFA-nya sendiri, dan yang ketiga adalah uji pasca ANAFA atau post hoc. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.